Kimi, yuk. Wajar. Si Fahrudin belum gabung ya? Kamu juga. Saya tahu. Oke, baru 17 anak. Gimana kalau kita mulai aja? Biar nggak kelamaan nanti. Halo. Tolong dinyalakan semua coba mikrofonnya sama apa namanya? Kameranya. Belum mandi loh, Pak. Enggak apa-apa. Ayo coba dinyalakan. Video sama Malu, Pak. enggak apa-apa. Belum mandi nggak apa-apa toh, Pak? Enggak apa-apa. Nah, Aulia Gista udah. Ayo yang lain. Alicia Yunda, kenapa nggak ada suaranya? Jangan-jangan tidur. Ayo coba dinyalakan semua. Alicia Yunda, Alicia Novita, Alisa Novita. Wajar tadi sinyalnya. Farhan, coba Han, nyalakan Han. Ibu Mbak. Dinyalakan enggak apa-apa. Pak, tadi ada Novita hadir, Pak. Apaan? Ya, coba dinyalakan videonya, kameranya maksudnya. Desi juga dinyalakan. Ayo, Fajar. Kalau sinyalnya bagus, dia Ayu. Francisca. Biar kelihatan semua. Ayo, Vina yang baru gabung coba dinyalakan kameranya. Ayo coba dinyalakan semua. Farhan. Edit ya. Aulia Gista, Hania. Bentar Pak, baru coba loh. Oh ya. Selamat datang Fahrudin. Yo, selamat datang Pak. Kameranya coba dinyalakan. Juliana juga, Dini, Hania. Makin Wajar keras, Pak. ya. Kita mulai aja ya. Coba nanti Mas Fahrudin memimpin
disiapkan dulu terus mimpin doa ya. Sekarang, Pak. Ya, Sekarang. silakan dimulai. Bentar, Pak. Siap, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak Mas Harudin selaku ketua kelas ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selama masa pandemi ini, selama PJJ ini, selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalani pembelajaran online ini ya. Mungkin kalian juga merasakan bosan, merasakan beberapa kendala, misalnya apalagi kuota sinyal itu paling vital sekarang. Karena keadaan memang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dan semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau semisal terpaksanya keluar rumah, pakai masker, bawa hand sanitizer, terus cuci tangan, terus jaga jarak juga. Karena kasus penyebaran COVID ini kan semakin lama malah semakin banyak ya. Bahkan sekarang itu orang-orang di sekitar kita yang terkena gitu. Makanya kita harus waspada. Walaupun itu mungkin keluarga dekat, tetangga samping kita juga harus waspada. Tuh. Waspada agar kita juga bisa menjaga diri sendiri. Itu ya. Untuk minggu kemarin kita meet-nya ngapain? Cuman perkenalan. Perkenalan ya. Kemarin perkenalan sama Bapak menjelaskan tentang bimbingan konseling. Kira-kira masih ingat enggak bimbingan konseling kemarin apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang masih ingat? Yang masih ingat? Ngopo kok tahan meneng no. Ada yang masih ingat enggak bimbingan konseling itu? Nek, menurut kalian bimbingan konseling dulu apa? Setahu kalian? Guru pengatur Mungkin punya pengalaman waktu SMP? BK. Pengalaman Ya, maksudnya bimbingan konseling waktu di SMP dulu tuh ngapain aja? Misalnya dulu waktu SMP itu bimbingan konselingnya Aul gelut. gimana? Karudin? Oh. Guru pengatur sekolah. Guru pengatur sekolah. Tentang tata krama, tata tertib juga ya. Gitu. Nah, menurut yang lain? Faya? Apa menurut Faya, apa bimbingan konseling itu mungkin punya pengalaman
dulu waktu SMP? Caranya. Nanti kan Oke, ini ya sedikit saya review bahwa bimbingan konseling itu kan salah satu komponen di sekolah yang dia itu tugasnya nanti membantu kalian. Makanya semisal kalian nanti ada sesuatu hal, saya yakin setiap orang, setiap manusia itu pasti punya masalah. Entah masalah itu berat atau enggak, itu pasti punya masalah. Tuh. Nah, tugas kita, tugas bimbingan konseling itu membantu kalian supaya apa? Supaya kalian bisa mandiri. Bisa mandiri, kalian nanti bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Jadi tugas kita nanti membantu supaya apa? Nanti semisal kalian waktu lanjut di dunia pekerjaan atau di dunia perkuliahan atau di masyarakat, pasti akan ada masalah-masalah di tempat-tempat tersebut. Ketika kalian nanti punya pengalaman di sekolahan, itu nanti bisa kalian terapkan di dunia luar, di masyarakat, di dunia pekerjaan nanti, di dunia perkuliahan kalau ada yang mau meneruskan. Itu sedikit aja. Nah, Bapak pengen tahu tujuan kalian sekolah itu apa? Menuntut ilmu. Apa tujuan kalian? Ilmunya dituntut. Menuntut ilmu. Ilmu Pak. Ilmunya dituntut ya? ilmu. Yang lain ilmu, terus cari teman, Mengejar cita-cita. Yang lain? Anu, kan Tuhan. Nyari uang saku. Cari teman, terus? Tapi selama pandemi kan, apa masih ada uang sakunya? Ada yang cuma di rumah, paling Melarat. untuk apa namanya kuota aja ya. Nah, sebenarnya salah satu tujuan kalian sekolah itu kan kalian harus belajar, ya enggak? Nggih. Nah, kira-kira belajar itu apa? Pengertiannya belajar itu apa? Untuk menambah Mempelajari suatu memperluas wawasan dan pengetahuan. Memperluas wawasan dan pengetahuan. Oke. Nah, belajar itu kan ada beberapa cara ya. Mungkin setiap orang itu beda-beda untuk cara mengertinya, cara prosesnya belajar itu kan beda-beda. Nah, di sini nanti Bapak akan membahas tentang beberapa tipe gaya belajar. Ada yang udah tahu belum gaya belajar? Selama ini kalian belajar dengan gimana? Dengan metode apa? Setel musik. Setel musik terus? Terus apa lagi? Gimana? Mendengarkan. Ada yang mendengarkan musik, ada yang
apa namanya dengan menulis, ada yang mungkin dengan mempraktekkan. Nah, di sini Bapak akan share beberapa gaya tipe. Udah kelihatan belum? Mbak. Aduh, keliru. Sudah kelihatan belum? Udah. Udah, Pak. Udah ya. Sore kembali. Cek, bentar. Komunikasi. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa gaya belajar. Yang pertama kita harus tahu belajar itu apa. Tadi ada yang menyebutkan kalau belajar itu apa tadi? Belajar. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Terus Saran pengetahuan. menambah pengetahuan. Nah, sebenarnya hakikat belajar itu yaitu kalian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil, terus tidak bisa menjadi bisa. Itu proses belajar. Benar nggak? Ketika kalian belajar sesuatu, kalian yang tadinya itu tidak tahu, terus setelah belajar menjadi tahu. Terus yang tadinya kalian itu tidak terampil atau tidak tidak bisa melakukan sesuatu hal, ketika kalian belajar melakukannya akhirnya bisa. Itu. Nah, tujuan dari belajar ini kira-kira apa? Kira-kira apa tujuan dari belajar ini? Menambah Nah, pengetahuan. ya menambah pengetahuan, betul. Yang pasti untuk belajar ini kalian bertujuannya agar ada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah lakunya apa? Agar menjadi lebih baik. Nah, agar lebih Sama saja. sama saja. Agar menjadi lebih baik, karena apa? Yang tadinya kalian tidak tahu, kalian tidak bisa, itu menjadi tahu, menjadi bisa. Yang diharapkan apa? Agar kalian nanti ada perubahan perilaku di situ. Oke. Alon-alon. Agar adanya perubahan tingkah laku. Gitu. Karena ketika kalian nanti misalnya kalian tahu tentang sesuatu hal tetapi kalian tidak menerapkannya, berarti proses belajar itu tidak sempurna. Proses belajar itu tidak berhasil karena kalian tidak menerapkannya itu. Nah, contohnya gini, ketika kalian belajar tentang pemasaran misalnya, yang tadinya kalian tidak tahu cara memasarkan suatu produk itu gimana, kalian tidak tahu. Nah, ketika kalian
mengikuti pelajaran pemasaran misalnya, teknik-teknik pemasaran atau metode pemasaran. Nah, ketika kalian tahu, kalian belajar di situ, setelah itu kalian tahu cara-caranya gimana. Supaya belajar ini kalian berhasil, itu kalian harus mencobanya, kalian harus mempraktekannya, menawarkan suatu barang itu gimana. Itu PKL itu kelas berapa, Pak? gimana? PKL itu kelas berapa? PKL itu nanti kelas 2. Itu ya. Bapak teruskan dulu ya, nanti Demi ya PKL gimana? Ngelak-ngelak itu. kalau Oke, Bapak teruskan dulu ya. Biar ini selesai dulu, nanti kita bahas yang lain-lain, gitu ya. Ye. Oke. Ada beberapa macam gaya belajar. Nah, kira-kira apa menurut kalian gaya belajar itu apa? Macamnya, tahu enggak? Nggak tahu. Enggak tahu ya. Oke. Nggak tahu, Pak. Yang pertama, gaya belajar visual. Tuh. Terus ada visual. Visual itu apa? Berkaitan dengan penglihatannya. Penglihatan. Terus ada audio. Ada tipe audio. Audio berarti berkaitan dengan pendengaran. Terus ada kinestetik. Kinestetik kira-kira apa? Sikap. Aduh, macet-macet. Sikap boleh, yang lain? Perilaku. 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 Nah, kinestetik ini misalnya dengan gerakan. Ada tipe belajar itu dia dengan gerakan atau mempraktekkan gitu. Nah, untuk ciri-cirinya, untuk seseorang itu mempunyai gaya belajar visual, itu yang pertama, dia biasanya rapi dan teratur. Karena apa? Karena ketika dia melihat sesuatu yang rapi, sesuatu yang teratur, itu dia merasa nyaman. Karena itu tadi, semua yang berkaitan dengan penglihatan, dia itu tertarik. Gitu. Dia lebih mudah untuk menangkap informasi ketika sesuatu hal itu menarik. Terus yang kedua, dia mementingkan penampilan. Jadi apa namanya? Ketika misalnya dia mencatat, dia membuat sesuatu hal, dia mementingkan penampilan di situ. Gimana supaya tulisan catatannya itu lebih menarik. Misalnya di catatannya itu dia membedakan dengan warna-warna, dengan ada hiasan-hiasan di situ. Nah, dengan begitu dia akan tertarik. Dia akan mudah untuk mempelajari informasi tersebut. Yang kedua, dia mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi ketika misalnya seorang guru seorang siswa ketika di kelas misalnya, ketika guru menjelaskan, nah dia itu lebih tertarik dengan ilustrasi-ilustrasi. Misalnya ada guru itu menjelaskan dengan menggambar, dengan menuliskan menunjukkan gambar-gambar. Itu dia lebih tertarik, dia lebih gampang untuk menyerap informasi tersebut daripada guru tersebut menjelaskan.
cuman menerangkan, itu susah untuk dia yang punya gaya belajar visual. Setelah itu lebih suka membaca daripada dibacakan. Itu. Nah, ini salah satu ciri juga dia mempunyai gaya belajar yang visual. Itu. Dia lebih suka membaca novel misalnya, membaca cerita daripada dia mendengarkan cerita itu lewat YouTube atau lewat radio misalnya atau MP3. Dia lebih suka membaca sendiri. Iya. Yang ketiga, yang kelima, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Ini juga salah satunya. Dia lebih suka seni lukis daripada seni musik. Itu juga salah satu ciri seseorang itu mempunyai gaya belajar visual. Jadi misalnya ada kalian misalnya suka menggambar, suka membuat ilustrasi-ilustrasi supaya kalian ingat. Nah, misalnya gini, kalian contoh untuk seseorang yang mempunyai gaya belajar visual, dia lebih suka seni lukis, misalnya gini. Dia senang menggambar misalnya mantannya atau menggambar idolanya. Nah, ketika dia menggambar BTS. ketika dia menggambar misalnya, jangan gambar mantan ya, kalau gambar mantan nanti malah ingat-ingat terus susah. Gambar idolanya misalnya. Nangis. Artis siapa gitu, dia menggambar. Nah, ketika dia menggambar, ketika dia membuat sesuatu itu, dia akan lebih ingat dengan foto tersebut daripada daripada dia mendengarkan itu tadi. Tuh. Terus yang selanjutnya ada gaya belajar audio. Nah, karena audio itu dia lebih mudah terganggu oleh keributan. Makanya ada orang yang dia itu sukanya belajar itu di tempat yang sepi. Dia itu lebih menikmati, lebih bisa konsentrasi ketika dia itu di tempat yang sepi. Itu. Terus senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Nah, ini bedanya tadi yang visual sama yang audio ini. Dia lebih senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Dia lebih. Jadi ketika misalnya guru dia dengan metode ceramah, dia menjelaskan sesuatu hal, itu akan mudah mengingatnya. Terus merasa kesulitan untuk menulis. Nah, ini biasanya kalau yang tipe audio itu susah untuk menulis. Maksudnya itu walaupun dia menulis, tapi dia itu susah untuk mengingat ditulisnya. Apa ya? Nah, tetapi dia hebat dalam bercerita. Nah, biasanya orangnya agak vokal, artinya banyak bicaranya. Itu biasanya gaya belajarnya audio. Terus biasanya merupakan pembicara yang fasih gitu. Nah, seorang seorang pembicara, seorang presenter, nah, itu dia harus mempunyai keterampilan berbicara yang fasih. Dia lebih suka menceritakan daripada menuliskan itu. Jadi seolah-olah kalau misalnya ada sesuatu kejadian, dia lebih
informasi yang dia sampaikan lewat berbicara itu lebih jelas daripada dia menuliskan di status misalnya atau di WA grup. Sesuatu hal itu dia ceritakan di situ, malah dia kesulitan, dia tidak jelas kejadiannya itu seperti apa. Tapi ketika dia berbicara, ketika dia menceritakan, itu malah lebih informasinya itu lebih komplit. Itu tipe yang audio. Setelah itu ada tipe kinestetik. Nah, kinestetik itu berkaitan dengan gerakan. Ciri-cirinya apa? Pertama, dia selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Itu. Jadi orang ini yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik itu biasanya dia aktif, tidak bisa diam. Gitu. Jadi ketika belajar itu misalnya guru menjelaskan itu dia lebih suka dipraktekkan. Itu. Dia lebih bisa mengerti mengerti materi itu ketika dipraktekkan. Setelah itu banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah, ketika dia ngomong, ketika dia menjelaskan sesuatu, dia itu tangannya, terus tubuhnya itu tidak bisa diam. Itu. Setelah itu menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Nah, ini salah satu ciri juga ketika membaca. Nah, ketika membaca dia itu menggunakan jari untuk penunjuk. Supaya apa? Di situ ada gerakan. Nah, ketika ada gerakannya itu dia lebih mudah mengingat. Itu salah satu cirinya juga. Terus tidak dapat duduk diam waktu lama. Misalnya gini, ketika pelajaran teori misalnya. Ketika teori otomatis anak ini tidak bisa diam karena itu tadi dia lebih aktif. Dia lebih suka untuk mempraktekkan sesuatu hal. Dan biasanya kalau orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu dia lebih suka misalnya ketika praktek olahraga, terus praktek di lab kayak gitu, dia lebih suka. Dia lebih mudah mengingat, lebih mudah menyerap informasi itu ketika dia mempraktekkan atau ada peraganya, dia melihat gitu. Itu ada 3 gaya. Nah, sebenarnya ada salah satu gaya juga. Ada satu lagi gaya yang yaitu gaya campuran. Gaya campuran tuh misalnya dia suka mendengarkan musik, tetapi dia juga melakukan praktik. Nah, misalnya gini, dia sedang memperagakan sesuatu hal di pelajaran olahraga lah. Dia akan menikmati itu dengan juga mendengarkan musik itu. Nah, itu salah satu gaya campuran juga. Nah, setelah 3 gaya tersebut, kira-kira udah ada gambaran belum tentang gaya belajar kalian yang cocok untuk kalian? Halo? Nggak tahu, Pak. Aku Ya. bingung, Pak. Bingung. Bingungnya gimana? Nyaman. Iya, kebingungan. Orang kata gitu. Bingungnya gimana? Nah, Saya bingung. gini ya, untuk yang visual itu dia harus mempunyai strategi. Yang pertama, dia itu harus, misalnya ketika kalian udah tahu nih,
Kan kira-kira udah tahu belum apa gaya belajar kalian yang cocok untuk kalian dari beberapa ciri-ciri tadi? Kan banyaknya kayak gitu. Udah. Orang kulit satu. Yang lain selain Fahrudin sudah belum? Apanya, Pak? Sudah apa namanya udah tahu gaya belajar yang cocok untuk kalian? Termasuk tentunya. Tergantung apa kayaknya. Oke, Aulia lebih suka apa? Kamu lebih suka menulis, menggambar, atau lebih suka praktik? Tergantung, Pak. Kalau Oke. gambar ya dengan khusus. Kayak tergantung mana. Oke, lebih ini enggak apa namanya ketika belajar itu lebih suka mendengarkan, lebih suka mendengarkan atau lebih suka menulis atau lebih suka mempraktikkan? Mendengarkan. Mendengarkan ya. Kalau mendengarkan, nah ketika misalnya gini, misalnya guru menjelaskan di apa namanya ketika berceramah itu kamu nyaman dengan metode itu? Ya, tergantung gurunya gimana. Oh, tergantung gimana gurunya ya. Matematika Itu. bingung. Iya. Nah, Kadang nyaman, kadang enggak. gimana? Kadang nyaman, kadang enggak. Kadang nyaman, kadang enggak ya. Itu. Nah, tujuan kalian mengetahui apa namanya gaya belajar ini nanti supaya kalian bisa menentukan ketika kalian kesulitan belajar, kalian kesulitan untuk mengerti sesuatu hal, kalian ketika udah tahu apa yang cocok untuk kalian, kalian akan mengerti, oh, ketika misalnya materi tentang A, ada guru yang cuman ceramah. Nah, kamu kesulitan dengan ceramah itu kalian tidak bisa mengerti. Makanya ketika kalian bertipe kinestetik misalnya, kalian harus mempraktekkan itu atau paling enggak kalian menonton video lah. Menonton video untuk materi A itu supaya kalian nanti bisa mengerti. Itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak. Masih bingung enggak? Masih bingung enggak? Pak. Kira-kira kalian pernah belajar enggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya. Kapan? Ini lagi belajar, Terakhir Pak. belajar kapan? Ini belajar. Semalam. Semalam ini belajar. Nah, belajar itu sebenarnya nggak harus sekolahan aja. Ketika kalian nanti di rumah, di masyarakat, kalian ngobrol dengan orang, tahu sesuatu hal, tahu informasi baru, itu juga namanya belajar. Ketika kalian apa namanya ada sesuatu masalah, kalian menyelesaikannya, itu juga belajar. Jadi belajar itu tidak harus di sekolahan saja, tetapi di lingkungan masyarakat, terus di apa namanya di organisasi kalian, itu kalian juga belajar. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus mempunyai wawasan yang luas supaya apa? Ketika kalian nanti
kerja, kalian nanti kuliah, itu kalian bisa mengikuti gitu. Karena sekarang belajar itu tidak harus baca buku. Ketika kalian browsing, kalian baca Twitter, terus kalian buka TikTok, kalian buka Instagram, terus buka apa lagi? Facebook. Itu kalian di situ juga ada proses belajar. Proses belajarnya apa? Ketika kalian belum tahu sesuatu hal, ketika melihat sosial media itu, ketika melihat YouTube, kalian jadi tahu. Mantan bang joget. Nah, itu masalahnya. Ketika kalian nanti harus bijak menggunakan media sosial. Karena ternyata di TikTok, terus di Instagram, Sesat. itu sebenarnya banyak informasi-informasi yang tidak hanya kalau dulu TikTok itu terkenalnya kadang joget-joget kayak gitu. Ternyata di dalam TikTok itu Bener. banyak sesuatu hal banyak informasi-informasi yang ternyata gini ya, ternyata banyak yang men-share itu. Jadi kalian bisa sambil TikTokan, sambil YouTube misalnya. Itu kalian bisa belajar di situ. Itu supaya nanti kalian juga tetap update. Walaupun kadang ada yang bilang generasi pandemi, tetapi besok kalian harus membuktikan bahwa walaupun dengan dengan pembelajaran online, tetapi kalian mampu untuk mengikuti perkembangan zaman tuh, kalian mampu. Itu kalian harus bisa membuktikan itu, karena kalian udah pembelajaran daring berapa tahun? Hampir 2 tahun pak. 2 tahun ya pembelajaran online. Di situ kalian tidak bisa ketemu teman-teman. 2 tahun, Pak. Ya, kalian tidak bisa ketemu teman-teman. Kalian tidak banyak bersosialisasi lagi, karena sebenarnya belajar itu ya kalian lebih di sekolah itu tadi tidak hanya mempelajari tentang pelajaran saja, tetapi di sekolah itu kalian belajar gimana caranya berteman, gimana caranya ngomong sama teman, gimana caranya ngomong dengan guru, gimana menyapa guru, itu kalian harus juga belajar di situ. Nah, ketika nanti karena ada pandemi, masa-masa itu kalian tidak melewatinya, makanya kalian harus membuktikan bahwa generasi kalian ini generasi yang bisa gitu. Kalian harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi enggak? Udah jam 9. Nggak ada, Pak. Enggak. Enggak ada ya. Oke, sebelum selesai, coba kalian absen menggunakan chat coba. Nama sama nomor absen aja. Chat di sini. Bentar. Di sini pak. Di chatting. Chatting lanjut. Ya. Oke, silakan lewat chatting aja. Kalian absen nama sama nomor absen. Biar nanti saya cek lewat situ. Kira-kira ada kendala enggak ketika kalian pembelajaran online dengan guru-guru mapel? Ada, Pak. Apa? Ada pak. Kuota Tiduran. sinyalnya jelek. Nggak paham. Tiduran kuota gak ada.
Yang lain? Kuota sinyal itu apa emang Wajib. apa namanya? Masalah umum untuk pembelajaran daring ini. Nah, kebetulan untuk SMA, SMK itu nanti juga ada bantuan Kapan, Pak? kuota juga. Makanya kemarin kalian disuruh ngisi data-data itu jangan disepelekan. Maksudnya jangan terus asal-asalan apa ngisi datanya. Karena itu nanti penting juga. Itu. Kita nyari data itu bukan kok iseng-iseng nyari data enggak. Itu nanti ada apa namanya? Ada tujuannya, yaitu tadi tentang kuota, terus nanti ada yang PIP juga, PIP itu juga nanti lewat kita, lewat BK. Oke. Udah semua belum ini absennya? Yang lain? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Kurang 3 anak yang belum absen. Dia bang. Yang belum absen kurang 3 anak. Betul. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak. Ada, Kak. Ada ya. Kita teruskan minggu depan lagi ya. Minggu depan kita meet lagi gimana? Insya Allah. Ya, Pak. Oke, Mas, siap. Pak. Kira-kira kalian lebih nyaman di apa namanya di Google Classroom enggak? Ya. Aku belum Ya. absen. Enggak. Susah, Pak. Oke, nanti absennya saya share di ini ya, Grup. share Grup. di grup WA wae ya. Ya. Ya, nanti biar lebih ini. Nanti yang nggak ikut juga biar ini. Mungkin ada kendala sinyal atau kuota, nggak apa-apa lah. Mantap. Itu yang mungkin minggu depan mereka bisa ikut lagi. Gitu ya, karena tidak ada pertanyaan dan waktunya juga udah habis. Bapak akhiri meet kali ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan, kita meet lagi. Sebisa mungkin kita sering-sering aja meet-nya. Biar kita juga daripada lewat WA nanti ada yang ketiduran, ada yang ini. Itu mending meet. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah. Biar apa namanya kasus COVID juga cepat menurun, cepat selesai, biar kita bisa tatap muka Amin. lagi, bisa sekolah, bisa Makan-makan. makan-makan, bisa dapat apa uang saku lagi. Gitu. Sebenarnya lebih asik kalau ketemu langsung gitu aja. Tapi ya enggak apa-apa, kita harus survive dengan keadaan yang kayak gini, kita harus menyesuaikan supaya ketinggalan. Gitu ya, dari sekian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh keluar. Oke, silakan keluar ya. Yang belum absen tadi jangan lupa absen lo ya. Pak. Di chat. Ya, Pak. Ya, baik.